pamit undur diri dan jangan kemana-mana, saksikan sesi berikutnya. Demikian sesi. Oke baik, terima kasih banyak untuk para peserta audiens yang sudah hadir pada sore hari ini. Demikian sesi Beyond the Screen, Stepping into the Future with Immersive Robots yang sangat-sangat insightful ya teman-teman semuanya. Dan tadi juga selama seharian ini sertifikat diberikan oleh Robot Gayatri seperti itu. Nah selanjutnya kita akan datang ke sesi Digital Playground where arts meets gaming yang tidak kalah seru teman-teman semuanya. Jadi nanti stay tune di sini, jika ada pertanyaan silahkan dicatat dan ditanyakan kepada pembicara. Nanti juga akan ada sesi di mana kita bisa melihat apa itu yang dinamakan dengan digital painting seperti itu teman-teman. Stay tune di sini, kami persilahkan moderator untuk naik ke atas panggung yaitu Mas Giovanni Alexander. Selamat sore teman-teman Kota Kasablanka. Sore. Nah, ketemu lagi dengan saya Giovanni. Mungkin teman-teman jangan bosan ketemu saya, masih ada sesi-sesi menarik berikutnya. Hari ini kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu Digital Playground where arts meet gaming. Jadi di sini teman-teman siapa yang suka main game gitu kan? Oh, suka atau banyak kan ya? Mungkin ada yang suka main Mobile Legends, Candy Crush dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar dari para mungkin pembuatnya atau orang di balik gimana sih game-game di Indonesia itu bisa berkembang. Nah, hari ini kita ada dua orang yang cukup spesial, yaitu pertama ada Ibu Aziza Asatari, yaitu adalah CEO dari Lentera Nusantara. Dan mungkin saya persilakan untuk maju ke atas panggung, Ibu. Mungkin satu lagi, kita juga punya orang yang spesial, yaitu Bapak Alvin Gunawan, yaitu Project Gaming Lead dari Unipin. Saya persilahkan kepada Bapak Alvin untuk maju ke atas panggung. Seru banget nih teman-teman, hari ini kita akan ngomongin tentang yang fun. Kalau tadi mungkin berat ya, robot dan AI, kalau hari ini kita akan sedikit lebih fun tentang art sama game. Nah teman-teman yang punya pertanyaan jangan khawatir, akan ada sesi pertanyaan. Nah mungkin ini dia benefit dari moderator, mungkin saya bisa nanya dulu nih kepada dua tokoh ini. Nah mungkin boleh nggak sih Ibu Aziza diceritain apa sih itu Lentera Nusantara gitu Bu? Itu perusahaan apa sih sebenarnya? Ngomongnya pakai ini ya? Iya silahkan. So sebenarnya Lentera Nusantara itu kita berfokusnya sama intellectual property dari Indonesia. Jadi kita itu menyebut diri kita adalah IP powerhouse gitu dari Indonesia yang punya expertise terutama di local culture alias cultural heritage content. Dan because we are contain some people who really love this world, some of us itu adalah cosplayer, some of us itu adalah avid gamer gitu. Saya juga sebenarnya avid gamer sih gitu kan. Tapi karena harus kerja jadi stop dulu. Nah, but that's the things dimana
kita tahu kita sangat menyukai dunia ini, so kita ingin bisa mewujudkan kecintaan kita terhadap local heritage Indonesia ke dunia yang kita sukai, yaitu salah satunya adalah game gitu. Oke, terima kasih Ibu. Nah, menariknya Ibu Aziza seorang gamer, saya juga seorang gamer. Nah, kalau Bapak Alvin, boleh ceritain nggak sih apa itu Unipin? Terus Bapak itu gamer bukan nih Pak? Oh Sultan. Saya ya, halo, perkenalkan semua, nama saya Alvin Gunawan, biasa dipanggil Gori. Nah, kalau Unipin sendiri itu sebenarnya itu diambil dari singkatan Universal Pin. Jadi kita ini adalah digital entertainment enabler yang bergerak di bidang gaming. Nah, kenapa namanya Unipin atau Universal Pin? Itu karena memang dulu itu adalah cita-cita dari CEO kami, Pak Ashadi. Itu dulu karena waktu zaman saya main game, dulu tuh voucher-voucher itu masih terpisah-pisah. Ada voucher yang kalau misalnya contoh game Lito, ya cuma harus pakai voucher Lito. Betul. Voucher Megaxus, game Megaxus pakai voucher Megaxus. Iya, nah, cita-cita itu adalah menggabungkan semua voucher, jadi cuma satu voucher doang. Nah, akhirnya cita-cita terwujudlah dengan berdirinya Unipin ini. Karena sekarang sendiri kita udah bergerak nggak cuma di Indonesia, kita udah ekspansi ke luar negeri, bahkan kita udah sampai ke Latin Amerika juga. Oke. Nah tadi ngomongin voucher Lito dan Pegasus, saya jadi tahu tahun berapa itu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang tahu voucher Pegasus. Pegasus game apa? Mungkin game Ayo Dance kan ya, betul ya Pak? Oke. Benar banget. Betul, tahun berapa itu? Oke. Sekarang juga mungkin masih ada yang main Ayo Dance. Nah kalau tadi kan ngomong-ngomong main game, kan game itu pasti ada grafiknya dan lain-lain. Nah sebenarnya peluang digital grafik ini ada nggak sih Ibu dalam mungkin memadukan ya game grafiknya dengan gamenya? Kalau dulu kan 2D ya, aku masih mainnya 2D, sekarang udah 3D. Kira-kira seperti apa sih Bu? So sebenarnya itu in any regards ya, dalam form apapun gitu. Potensi kita terutama Indonesia itu tuh sebenarnya banyak banget gitu, terutama dalam hal visual, bahkan lagu, audiens segala macem. Jadi kayak bayangkan kayak kita tuh punya visual yang kalau bahasa publisher saya itu mereka Axis Game based in California, they are Japanese, we are otherworldly. Jadi kayak dunia lain gitu. Di saat seluruh dunia itu kehausan akan new style, new visual, new konsep. Indonesia itu dengan suku bangsa yang lebih dari 1.700 kalau saya nggak salah, dan bahasa yang bisa 700 lebih. Itu kalau tiap bahasa sama suku bangsa punya 20 aja legenda. Oh iya. Banyak banget ya. Betul. Belum lagi dari style upacara, tiap kain, tiap songket beda style, kita bisa signifikan banget lihatnya yang mana Jawa, yang mana Sumatera, sampai olahraga, sport itu mungkin harusnya ada itu ya. Kalau di Dayak itu kan ada lompat batu tuh, harusnya jadi kayak e-sport juga tuh. Jadi itu banyak banget konten yang beda. Nah, sekarang itu problemnya adalah Indonesia itu saat ini merupakan one of the biggest mobile game markets ya, correct me. Karena kalau kita Lentera baru turns into mobile this year gitu kan, kalau ini udah expert. Nah, jadi terutama dengan situasi hal tersebut gitu kan, ini tuh merupakan sesuatu challenge buat kita. Kenapa sih developer Indonesia itu belum banyak yang kesini? Mungkin sudah banyak, tapi kalau misalnya kayak compare sama size kita, yang mungkin kalau saya bisa bilang 140 jutanya di Pulau Jawa, setengahnya itu dari penduduk Indonesia itu gamer, 111 jutanya gamer. Ya enggak? Betul, gitu. betul. Kok bisa sih kita tuh we don't have the biggest revenue gitu kan of our very own country gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya melalui kolaborasi antara Lentera dengan Unipin gitu kan, terutama kalau kami sebelumnya itu muncul di konsol, kita udah keluar di PlayStation, Nintendo Switch gitu kan. Nah, tahun ini kita pengen lebih dekat dengan istilahnya itu user yang juga adalah orang-orang kita sendiri gitu. Nah, makanya tahun ini kita lebih coba untuk turns into our local markets, terutama dengan of course membawa standar global development gitu. Tadi ngomong-ngomong PlayStation dan Nintendo, saya penasaran game apa sih itu Bu? Jadi kayak saya mungkin mau beli nanti habis ini. Boleh Mas, Oke. Jangan lupa beli, kalau udah jangan lupa tag kita ya, terus reviewnya jangan lupa bintang 5, pokoknya
semua Steam. Oke. Bercanda. Gamenya apa Bu namanya? Judulnya Ghost Parade Oh, gitu. Ghost Parade, oke. Itu kalau misalnya nah jadi uniknya Ghost Parade itu apa sih? Ada videonya nggak ya? Kalau Oke, mau boleh mungkin ada diputar dulu. videonya panitia kalau ada boleh di show sambil. Oke. Mungkin ada yang mau di-share nih Bu, mumpung ada ini. Oh iya, jadi harusnya sih ada ya itu. Oke, Tapi kalau ada. nggak apa-apa. Jadi mungkin ini kali klikernya ya. Oh iya, Apa, iya clicker ya, boleh. atau next lagi aja. Boleh di next. Oh ini clickernya saya bantu. Nah, jadi ini dia kalau cerita sedikit tentang IP kita yang judulnya Ghost Parade. Jadi Oke. sebenarnya itu kita Lentera Nusantara itu memulai perjalanan kita tuh tahun 2016 ya, gitu. Resminya sebagai perusahaan, cuman itu sendiri sebenarnya berawal dari riset yang lumayan panjang gitu. Jadi dari waktu saya masih S2, satu fakta unik yang saya lihat dari Indonesia adalah setiap daerah tuh punya hantu gitu. Tapi lucunya itu hampir semua supernatural beings dibilang setan gitu. Mau yang baik mau yang jelek semuanya setan gitu kan. Dan ini ternyata relate sama ini apa sih? Relate sama how our people see our own culture gitu. Jadi orang Indonesia itu sendiri pada awalnya itu takut sama budayanya sendiri gitu mungkin lebih tepatnya ya. Nah disitulah dari perjalanan itu saya melihat nggak boleh nih Indonesia takut sama budaya sendiri. Bagaimana cara mendekatkan our future generation with something they love and make them start to love their own cultural heritage gitu. Yang memang mau nggak mau di Indonesia penuh sama supernatural creatures ya. Full of fantasy world gitu. Betul. Nah disitulah kami memulai perjalanan kami pertama dengan game Ghost Parade, sebuah game yang bercerita tentang perjalanan seorang anak SD, anak perempuan namanya Suri, nyasar di hutan, temenan sama 101 lelembut dari Indonesia di hutan Suaka. Gitu. Ya, jadi ya perjalanan kami 2020 kami rilis di konsol, kami banyak juga dari visual branding itu collaboration sama brand dan sebagainya, dan tahun ini kami ingin coba untuk turns to mobile. Menarik sih. Jadi kalau ngomong tentang hantu, waktu itu saya pernah ke rumah hantu di Singapura. Ternyata hantu paling serem di Singapura itu namanya Pontianak atau Kuntilanak gitu. Jadi emang itu dari Indonesia. Ini ada cerita unik loh Oh, soal ada ini. gitu. Jadi Kuntilanak, Pontianak, terus di Jepang juga ada apa yang di Ju-on ya? Sadako. Oh ya Sadako. Sadako ya, Sadako dan sebagainya. Kalau diperhatiin visualnya sama nggak? Iya mirip. Betul. Mirip ya, perempuan rambutnya panjang kayak nggak keurus, tampang teraniaya, bajunya putih. Gitu. Tapi sebenarnya ini pertanda loh, karena dari riset yang pernah saya lakukan sebelum bikin Ghost Parade, hantu yang paling banyak di seluruh dunia itu adalah hantu perempuan. Oh, beda. Dan hantu ini signature hampir di seluruh dunia ada. Dan itu disebut Lady of the White, yang biasanya meninggalnya itu kalau nggak karena melahirkan, jadi ada semacam ketakutan dunia terhadap melahirkan, atau hubungan yang tidak baik, ataupun cultural pressure. Nah itu juga salah satunya kita harus mencoba untuk mempelajari ketakutan kita sendiri dan mencintai culture kita sendiri. Jadi ya one of the best creatures ever. Oke. Tadi ngomong-ngomong tentang game nih Pak Alvin. Kan kalau dulu saya suka mainnya Ragnarok, Ayo Dance. Nah sekarang tuh kayak gimana sih Pak industri gaming di Indonesia gitu? Gaming ya di Indonesia menurut aku sih ini tahun-tahun ini ya, itu lagi tahun-tahun kemasan ya malah ya. Oh, oke, Ini kita menarik. ngomong gaming secara keseluruhan ya, kita ngomong baik di e-sportsnya juga. Iya. Di e-sports tahun 2023 kita ada 3 emas dan 2 perak di SEA Games yang Kamboja kemarin. Terus di e-sports juga kita sekarang masih punya satu tim wanita yang paling kuat untuk Mobile Legends, mungkin di dunia malah buat Iya. buat sekarang. Oh, bangga saya. Sekarang udah di tim Vitality. Untuk secara gaming sendiri, industrinya sendiri, secara video games juga udah sekarang belum munculan banyak ya developer game ya, contohnya dari Lentera sendiri dengan Ghost Pirate yang lembutnya lucu-lucu banget ya pastinya ya.
Lalu juga kita punya beberapa game yang menurut aku udah dapat penghargaan juga seperti Space for the Unbound. Itu salah satu game dari Tokyo Production. Itu iya. asli Indonesia juga. Dan menurut aku ke depan sih akan semakin banyak ya yang developer yang game lokal yang akan makin mendunia dari Indonesia. Karena ya menurut aku talent-talent dari orang Indonesia ini nggak kalah dengan talent-talent orang luar. Oke. Cuman ya butuh support lebih aja. Oke. Nah menurut Bapak kalau dari sisi customer-nya seperti apa sih Pak? Apakah mungkin kebanyakan sekarang yang main game ini dari usia SD, SMP, SMA atau seperti itu sih Pak gambaran player di Indonesia saat ini? Oke, kalau dari player sendiri sekarang sebenarnya secara banyaknya ya pasti dari SD juga sudah banyak yang main Oke. game ya pastinya ya. Dari SD, SMP, SMA, kuliah bahkan ya kerja pun masih. Cuman ya kalau secara spending kita bisa lihat sebenarnya kalau yang mungkin level-level dari SD sampai SMA itu mungkin ya secara mainnya jumlah ya. Iya, I mean, oke. banyaknya transaksi. Tapi kalau yang udah kerja biasanya sekali ini banyak gitu. Betul. Dan yang aku lihat sih kalau behaviornya ya kalau secara game ya kalau aku lihat mereka sekarang memilih game itu ada banyak faktor. Cuma ya salah satunya ya dari grafisnya. Oke. Mereka melihat oh ini lucu nggak nih grafisnya atau bagus nggak, menarik nggak. Baru setelah itu kita baru masuk mungkin ke gameplay, Iya. lalu ke dari gameplay, ceritanya. Oh ya story-nya. betul. Story-nya, gitu sih. Oke. Nah, aku kalau dulu nih Pak, saya mau beli voucher game kan harus ke warnet. Sekarang kan warnet udah dikit ya, dengan ada internet, terus mobile, HP juga udah banyak, orang udah mainnya di rumah. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Unipin nih Pak untuk mempenetrasi nih Pak, tadi voucher game ya, jadi ya. Oke, kalau dari kita sendiri pastinya kita kan bekerja sama dengan banyak payment partner ya. Contohnya ya yang paling simpel biasa dipakai sehari-hari ada OVO, Oke, OVO. ada GoPay, ada Dana. Dan tentu saja dengan via bank ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk top up sekarang udah gampang banget ya, nggak usah. Oh, oke. Bahkan kan kalau Unipin sendiri kan kita juga kerjasama sama Indomaret ya, dan beberapa convenience store lainnya. Iya. Jadi kalau buat anak-anak yang mungkin masih belum punya rekening atau belum dikasih kartu sama orang tuanya maksudnya ya. Iya. Ya mereka tinggal jajan aja ke Indomaret, beli kita mau beli voucher Unipin. Oh, oke, jadi lebih gak mudah ya belinya ke Iya. Indomaret ya. Betul. Oke. Jadi kalau mungkin ke Indomaret, Pak mau beli es krim, ini bisa beli voucher gitu juga ya? Bisa. Oke. Nah kalau sekarang ini game yang rame apa sih Pak? Yang Unipin mungkin dijual tuh vouchernya? Ya kalau untuk sekarang mungkin bisa dibilang kayak Mobile Legends, Oke, iya. kemudian ya Free Fire. Mostly ya game-game seperti itu sih, yang memang cukup umum dimainkan oleh masyarakat Indonesia ya. Sisanya sih lebih ke game-game yang mungkin kayak di Steam seperti itu sih. Oke. Nah mungkin aku mau nanya buat berdua, kan tadi ada desain grafisnya dari Lentera Nusantara ini cukup baik. Nah dengan Unipin apa sih yang dilakukan nih kolaborasinya nih untuk memajukan game di Indonesia? Oke, sebenarnya kalau sama Unipin itu ini dia. Jadi terkait sama Iya, mission kita tahun ini, kita udah start dari akhir 2023 kemarin. Kita pengen turns into mobile game gitu. Kita tuh pengen membuat spin-off lebih banyak dari karakter-karakter yang relate sama Indonesia banget. Dan tentu saja di sini tuh sejalan sama misi dari Unipin yang tidak hanya one of the biggest top payment gateway, tapi juga punya cita-cita untuk jadi kolaborasi paling Indonesia gitu. Gak cuma di Indonesia sih, bahkan sebenarnya kalau dari Unipin sendiri goal kita ya dengan kerjasama dengan Lentera Nusantara sendiri, kita mau bawa game-gamenya juga supaya lebih terkenal juga worldwide. Yes. Pastinya dong. Amin. Harus semangat dong. Dan juga karena di Unipin sendiri kita juga punya komunitas yang cukup kuat. Kita cukup sering mengadakan roadshow, seminar. Nah itu kita mau bawa game-game juga dari Lentera Nusantara untuk diperkenalkan ke
kampus-kampus, sekolah-sekolah yang ada. Iya. Oke. Nah mungkin aku sedikit mau ngasih info nih, kan para narasumber dan saya duduk di kursi yang nyaman ini adalah persembahan dari Review Design, mereknya adalah kursi Herman Miller. Jadi emang ini kursinya nyaman banget, makanya mungkin narasumber juga nyaman duduk di sini. Nah mungkin aku mau melanjutkan pertanyaan lagi nih. Sebenarnya kalau Mbak Sisa ini dulu game favoritnya apa sih? Apakah menginspirasi nggak sih dengan adanya tadi game ini? Game yang favorit yang sampai sekarang jadi Oke. inspirasi, itu kan itu Pokemon. Oke, Pokemon. Collect them all, Oke. catch them all. Imagine that with Indonesian characters like this. Dan di di Ghost Parade itu udah ada 101 gitu. Oh iya. Dan sampai sekarang jujur Li, saya masih main Pokemon Go. Saya masih ngebut tiap hari, saya masih main di Pokemon di Nintendo Switch dan memang itu salah satu juga inspirasi harapan saya one day kita bisa bikin Ghost Parade kayak gitu. Oke. Nah, kalau Pak Alvin sendiri, kira-kira harapan untuk dunia gaming ke depan tuh seperti apa sih? Untuk dunia game ke depan harapannya ya sebenarnya sih kalau aku berharap makin banyak game developer game indie yang bisa berani buat bikin game yang bagus, makin berkualitas. Ya aku lihat sekarang sudah makin banyak. Tadi contohnya yang aku sebut tadi ada dari Toge Production, ada dari Gamecom dengan game yang Troublemaker itu juga Iya. ada cukup mendunia juga. Lalu banyak banget sih sebenarnya game-game sekarang yang udah PC yang masuk Steam juga. Itu aku cukup wah keren banget gitu. Bahkan kayak Ghost Parade aja ada di Steam ya. Oh iya, kita ada juga di Steam-nya. Oke. Gitu. Sampai lupa. Terus gue jujur. Iya Mas, ada di Steam-nya Oke. beli. Ada. Oke. Mungkin habisnya saya langsung downloadnya Steam aja kali ya. Iya, Oke. heeh. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang suka main game dan mau bertanya kepada dua narasumber ini mumpung mereka punya kapabilitas yang mumpuni nih dalam pembuatan sebuah game. Ada teman-teman? Oke, nah mungkin boleh Mbak yang baju pink. Mungkin boleh teman-teman panitia. Nah ini nih game kita yang baru bakal muncul Oke. gitu di Support Unipin. Jadi buat yang penasaran boleh loh ya ngecek gamenya di booth kita gitu. Nah ini Pinball Adventure karakter utamanya Tuyul. Jadi ini judulnya Tuyul lawan babi ngepet. Mari kita bersama melakukan pesugihan online. Semangat. Dan setelah game ini juga nanti kita bakal ada upcoming game baru, unannounced title yang boleh juga yang kepo nyobain di situ gitu. Nah, mungkin boleh Mbaknya perkenalan nama dan pertanyaan kepada siapa? Ya, nama saya Nita. Saya mau bertanya. Tadi ada games yang cari hantu itu ghost itu ya Mbak. Iya, Kan itu Ghost Parade. saya nggak main PS4 sih. Cuman saya kan sering nonton live streamer ya, yang kayak main games terus di live streamingin gitu. Mostly kan kayak kalau ada permainan PS3 atau PS4 itu tuh atau bahkan PS5 tuh ada storyline-nya ya. Iya. Yang ketika at the end of the games-nya tuh udah selesai itu kayak ada touching story yang bikin experience kita tuh kayak Iya. menyentuh gitu. Nah pengen tahu aja sih kalau dari yang Ghost Ghost Parade. Parade itu storyline yang pengen dikasih itu apa. Terus at the end itu kita yang main tuh pengen dapat perasaan ataupun experience seperti apa sih Mbak harapannya. Gitu sih mungkin dari aku. Oke, Makasih. jadi ini teaser supaya habis ini beli ya. Jadi sebenarnya Ghost Parade itu yang paling jadi pesan di dalam situ adalah sebenarnya terutama untuk anak-anak ya, bahwa sebenarnya manusia bisa jadi lebih menakutkan dari hantu gitu. Jadi kayak hantu mungkin bisa membuat teror, menakut-nakuti, tapi yang beneran melakukan pembakaran hutan, yang beneran melakukan pencurian anak, penculikan anak dan sebagainya, itu sebenarnya adalah manusianya. Tapi sering juga manusia itu shifting. Jadi apa-apa yang disalahin setan gitu, apa-apa yang disalahin lelembut. Nah, di sini yang sebenarnya itu kalau cerita utamanya sendiri si Suri ini mungkin ceritanya agak lebih mirip kayak Ghibli yang Spirited Away ya gitu. Jadi awalnya si anaknya ini tuh sebenarnya penakut tapi karena kepepet terpaksa pilihannya hidup sama mati akhirnya ngelakuin gitu. Nyasar masuk hutan suaka, ketemu banyak lelembut dengan berbagai ceritanya, ada yang touching, ada yang settingnya
di ini apa rumah Belanda dan sebagainya gitu. Dan in the end ternyata bukannya takut, dia udah sampai di rumah nih, misinya udah sampai di rumah, dia malah balik lagi ke hutan. Gitu. Jadi akhirnya temenan sama robotnya gitu. Thank you, thank you. Oke, terima kasih Mbak Nita. Nah, kita ada door prize yang menarik nih teman-teman. Mungkin ada berapa door prize? Mungkin 2 lagi kali ya. Mungkin boleh ada 2 lagi penanya. Mungkin ada yang mau bertanya. Door prize-nya ini ya, buat yang nanya boleh silakan jadi penggali boleh. kuburan. Oke. Panitia ada berapa door prize? 2. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Nah, sebenarnya tadi yang kakak yang dipakai baju hitam, baju koko. Mungkin boleh panitia diberikan mic. Oke. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Christian. Sebenarnya penasaran sih sama ini gamenya gitu. Apakah ada strategi microtransaction tersendiri gitu? Soalnya kan kalau di game-game sekarang tuh terlalu banyak microtransaction yang mengganggu banget gitu. Dan itu yang nyebabin komunitas game di dalam orang-orangnya itu suka ngomel gitu gara-gara kebanyakan microtransaction-nya gitu. Kalau dari Unipin itu ada strategi tersendiri kah untuk microtransaction gitu? Terima kasih. Pertanyaan kepada siapa berarti? Ke Pak Alvin atau Ibu Aziza? Pak Alvin. Oh, Pak Alvin. Ya, silakan. Terima kasih. Mungkin boleh diulang sedikit mungkin intinya. Intinya bagaimana menstrategikan microtransaction dalam gamenya gitu. Oke, Iya. strategi microtransaction dalam gamenya ya? Iya. Oke. Ya. Sebenarnya kan kalau microtransaction sendiri itu kan memang dibutuhkan ya untuk semua game ya, sebenarnya untuk survive sebenarnya. Karena sebenarnya memang game yang terlalu banyak microtransaction itu agak mengganggu ya. Tapi jujur sebenarnya itu salah satu cara developer atau publisher game untuk bertahan hidup sih sebenarnya. Mungkin kalau dari Unipin sendiri ya, kan karena kita sendiri kan sebenarnya bukan publisher game ya, tapi kita lebih ke payment partner. Kalau aku sih ngelihatnya jujur itu tergantung dari si pemain mau top up atau enggak sebenarnya untuk microtransaction. Karena sebenarnya dari aku juga gamer ya, aku juga banyak main game-game yang banyak microtransaction. Aku kan lebih milih-milih sih sebenarnya kayak kira-kira package mana sih yang cocok untuk aku beli, yang mungkin lebih worth buat aku beli gitu. Karena microtransaction itu jujur emang gak ada habisnya, kayak bahkan setiap, aku pernah main satu game ya, dia setiap naik 10 level ada paket tambahan, paket pop-up yang misalnya cuma 4 jam berlaku, kayak gitu-gitu. Cuma kan biasa itu kan kita juga bisa hitung ya value-nya ya, kayak ini kepake nggak sih sebenarnya? Ah enggak lah, ini nggak kepake. Ah ini rugi kalau beli gini, belum saatnya juga misalnya. Itu bisa pertimbangan juga sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah menjawab. Nah, mungkin teman-teman ternyata Rifki Design, salah satu orang yang memberikan kursi ini, juga bilang dia juga punya kursi game nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka main game, pegel gitu mungkin lehernya, nah bisa datang ke Rifki Design untuk membeli kursi gaming. Nah, tadi aku dengar-dengar nih katanya Ibu Aziza ini jago ngedesain. Makanya tadi mungkin ambil S2 bikin 101 hantu itu juga susah. Nah, aku juga lihat lukisannya bagus banget. Nah, mungkin Ibu Aziza mau show something gitu tentang lukisannya? Iya, jadi sebenarnya tuh apalagi kayak di zaman sekarang ya, seharusnya itu kayak making beautiful games should be easier today. Karena bedanya sama, anggaplah kayak journey saya 10 tahun lalu sama hari ini, dimana kalau 10 tahun lalu itu untuk grade grafik itu masih kayak harus ngetem di depan PC dan sebagainya. Terus nggak cukup banyak visual tools atau painting tools yang bisa dibawa mobile gitu kan. Kalau dulu kita pasti digital painting masih banyaknya di Photoshop aja di depan PC. Nah, tapi makin kesini tuh makin banyak aplikasi mobile sehingga sebenarnya dalam proses pengembangan karya ini banyak banget gambar-gambarnya itu yang memang saya bikinnya sambil ini gitu. Gitu kan sebenarnya. Dan
memang istilahnya itu kayak udah nggak zamannya lagi, kecuali memang ada beberapa tools yang memang membutuhkan spesifik treatment ya, kayak kalau misalnya di game supaya karakter itu asetnya bisa gerak-gerak, animate, dimasukin, nah itu baru di ini. Tapi ketika itu levelnya adalah konseptual atau visual yang istilahnya itu apa sih? Memang istilahnya itu mata pertama, mau itu di dunia manapun, marketing ataupun di dunia game gitu kan, yang menjual pertama itu always visual gitu. Dan visual itu kadang-kadang wangsitnya, inspirasinya itu bisa dari mana aja ya kan. Nah kadang-kadang kalau dulu misalnya jalan kemana, nemu apa, sampai rumah lupa mau digambar. Kalau sekarang anywhere gitu. Mungkin dengar-dengar katanya Ibu Aziza bikin gambar yang menarik gitu tentang marketing. Nah mungkin saya persilahkan mungkin untuk sharing ini Bu, kira-kira gambar apa sih yang dibikin? Okay. Ya jadi ini mungkin kalau boleh di-share ya. Ya mungkin boleh tim panitia. Oke. Keren banget nih Bu gambarnya. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Aziza. Jadi sebenarnya kayak kalau cerita tentang karya ini gitu, awalnya itu kan jadi termasuk juga Lentera itu merupakan IP house dan sebenarnya salah satu mahakarya yang saat ini masih ongoing conceptual development-nya ya. Tapi beberapa sudah dirilis kayak di NFT dan sebagainya. Itu tuh Semesta Art namanya. Si Semesta Art itu menceritakan sebuah proses penciptaan gitu, penciptaan universe. Dan kita setiap manusia itu adalah satu universe baru. Jadi memang konsep Semesta Art ini nantinya itu dibuat kayak setiap semesta itu ada signature founding ininya yang nanti itu diabadikan di metaverse kalau dari Lentera sendiri gitu. Nah di sini itu sempat Bapak Pak Hermawan visit saat saya pertama rilis galerinya ya di Bandung gitu ya Pak, terima kasih sudah datang. Dan di situ yang saya cerita banyak tentang ini. Dan sebenarnya itu saat ini baiknya kalau misalnya kayak untuk marketing atau Pak Hermawan cocoknya mana nih? Nah ini perlu agak nujum provision sedikit ya, enggak deh. Tapi kalau saya melihatnya itu kemampuan dari seorang Pak HK itu adalah menjadi retorika gitu. Jadi ada 7 liberal arts gitu, 7 keilmuan yang dipakai Tuhan saat menciptakan dunia. Salah satunya adalah retorika. Nah retorika itu fosenya seperti ini, jadi terdiri atas ekspresi, terus pemikiran, yang di belakang itu pemikiran, dan di depan itu adalah perwajahan. Jadi kalau misalnya dibuat ke dalam wujud branding dan marketing, marketing itu sebenarnya adalah sebuah vision, pemikiran konseptual gitu. Sama seperti halnya saat kita bikin game, kita pun kan sebenarnya tujuan utamanya adalah karya itu sampai gitu ke usernya. Nah, kebetulan tuh di sini yang saya juga punya satu mentor namanya Bu Riri Amalas Yulita, beliau ada di situ. Terima kasih banyak Bu. Ya kalau misalnya nggak ada Bu Riri kayak saya murni jadi seniman, nggak bisa jadi CEO sih, nggak termanage gitu isi otaknya gitu kan. Nah tapi dari situ saya pun juga belajar ternyata sebenarnya saat kita menciptakan sebuah konsep itu tuh sebenarnya kita menciptakan vision marketing dan vision branding. Dimana yang dipegang itu topeng gitu, itu adalah wajah dari brandingnya. Si topeng itu dipilih berdasarkan apa pemikiran yang ada saat si konseptor ini menciptakan. Nah kalau di sini ceritanya lukisan ini tuh judulnya adalah Hakas Retorika, The Marketing 5.0. Ya gitu. Jadi memang ini bukunya yang di depan ya, waktu itu juga beliau juga bersama Bu Riri ngasih saya buku itu yang aslinya buat tukang gambar kayak saya mumet banget, tapi ternyata sangat membantu, terutama marketing 5.0 itu kan sudah mulai masuk ke ranah teknologi for humanity.
gitu. Setiap ada teknologi kebaruan, setiap ada sebuah lifestyle yang relate sama teknologi baru kayak AI dan sebagainya, itu sebenarnya kan purpose-nya adalah untuk membuat kehidupan lebih baik gitu. Nah, termasuk juga ini kalau dilihat gambar saya, saya tuh sebenarnya banyak banget yang ngejulitin, disangkain itu tuh AI gitu ya. Nah, ini sekarang saya kasih lihat nih buat yang suka nanyain ini AI bukan sih? Nah, saya mungkin buat ada beberapa yang udah lihat teasernya di ini, tapi sekarang saya kasih lihat versi ininya. Nah, salah satu kelebihan dari aplikasi ini, kenapa saya juga suka banget, karena itu tuh setiap prosesnya itu terekam gitu, dan setiap prosesnya itu juga adalah hal yang sebenarnya sangat berharga bagi saya untuk mereview kembali apa yang sudah lakukan gitu kan. Ketika saya bikin ini saya mikir apa sih gitu. Nah, salah satunya kayak gini, semua gambar contoh nih buat banyak banget orang-orang yang sangat takut kehilangan pekerjaannya saat AI ada. Tapi kalau saya itu biasanya menciptakan tuh lewat ekspresi dulu, mata. Jadi sebenarnya nggak global tuh tapi mata dulu seringnya gitu kan. Karena ekspresi itu human, nggak bisa direplika mesin dengan sempurna. Nah, saat saya membuat refleksi itu, ekspresi mata itu, ini kayak pas awal saya bikinnya kebalik ininya ya. Nah itu, di situ yang saya pun membutuhkan panjang banget prosesnya, mulai dari diskusi sama Bapak, terus diskusi juga sama Bu Riri, karena kita bisa lihat gambar banyak, tapi harus di witness sama orang yang benar-benar kenal dengan karakter di lukisan tersebut gitu. Jadi kayaknya udah mirip deh, ini pilihnya yang wajahnya begini, bajunya yang begini, tapi vision dan ekspresinya yang begini. Nah, makanya kemudian jadilah ini. Jadi ini tuh lumayan panjang sebenarnya prosesnya, yang udah saya compile tuh diperpendek, tapi nah ini mungkin dari sini deh. Tuh, jadi benar-benar kayak diwarnain satu-satu, dan itu pun juga sebenarnya ada titik di mana saya merasa AI itu very helpful gitu, terutama saat kita ingin mencapai suatu target. Tapi human curation, human touch itu kan itulah yang memberikan karya itu makna gitu sebenarnya. Karena istilahnya maybe satu hal, jangan sampai AI itu bikin manusia males mikir, tapi harusnya AI itu bisa membantu manusia mikir lebih banyak lagi gitu. Nah, ini kan kayak ini pun juga masih panjang prosesnya. Saya tadi pas awal mikir topengnya apa ya, apa topengnya Loro Blonyo, enggak, Bali aja. Kalau Bali itu barong, itu kan, nah kalau misalnya misinya adalah seorang Haka, itu adalah seorang dari Indonesia yang punya pemikiran marketing yang bisa goes global. Itu sama halnya, dan itu harus simple ya, satu hal yang saya pelajari dari buku itu, marketing tuh harus lugas, harus simple, harus direct. Sesimpel kayak barong Bali, orang tahu bahwa topeng barong itu pasti Bali, budaya Bali itu mengglobal dan itu menjual, that's it, dah gitu. Makanya akhirnya waktu itu saya milih topengnya jadi topeng Bali. Nah kemudian ini juga nih kayak proses ngewarnainnya, itu kan memilih lightingnya. Di satu sisi saya sebenarnya tidak melihat ini ya, saat saya butuh bekerja dengan cepat, AI very helpful, tapi jujur saya menikmati proses menggambar gitu. Jadi di situ juga melatih saya untuk menghafalkan kembali kayak setiap proses lighting, setiap proses ini, dan kemudian terakhir dikompos dengan signature dari signature dari Semesta Art gitu. Jadi kalau di Semesta Art itu ininya ada 7 gitu, keilmuannya ada 7. Nah, tapi di keilmuan marketing 5.0 itu ada 5 gitu. Dan di depannya juga ada signature. Nah, ini apa sih? Nah, di sini jadi kalau misalnya saya lihatkan kembali yang tadi ya. Oke. Nah, jadi beginilah di mana terlihat bahwa seorang Pak Hermawan Kartajaya itu membawa branding visual Indonesia gitu kan, visual yang orang langsung tahu itu di level global gitu, dengan ekspresi yang yaitu tadi gabungan yang saya buat adalah wisdom saat ini, confidence, dan kemudian juga nah ini satu hal yang unik. Sebenarnya saya banyak sih gelutnya sama si tante soal bajunya,
Terus akhirnya kita sampai ke satu kesimpulan yang sama, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba gambar di sana janjian ya. Ajaib banget. Padahal nggak janjian gitu. Jadi tiba-tiba saat lihat itu gambar situ sama di sini. Berarti mungkin harapannya mudah-mudahan gambar ini sudah merepresentasi apa yang ada di dalam pemikiran Pak Hermawan ya gitu. Nah, jadi ekspresi itu menunjukkan pemikiran yang ada di belakangnya gitu kan, yang itu juga merupakan part dari semestanya dan itu yang diwujudkan ke dalam branding visualnya gitu. Tapi mirip banget sih. Tadi aku pikir ini foto atau mungkin AI, aku juga percaya sih. Tapi ini adalah hand painting. Pas aku lihat, wah amazed, ternyata hebat sekali. Nah, kebetulan hari ini kita udah kedatangan dengan salah satu penulis dari Marketing 5.0, ada Bapak Iwan Setiawan dan ada Pak Hermawan Kartajaya dan nanti bersama Philip Kotler untuk penulis bukunya. Nah, mungkin Bapak Iwan sebagai co-author mungkin ada tanggapan nggak Pak setelah tadi dia baca terus dia melilustrasikan seperti ini? Oke, silakan. Halo Mbak Aziza, luar biasa ya, keren banget. Saya lihat proses videonya, percaya kalau itu bukan AI tapi manusia yang melukis dengan bantuan teknologi. Yang saya suka termasuk juga tadi Ghost Parade dan cerita bagaimana membuat sebuah game adalah bahwa selalu dimulai dengan kedalaman pemikiran, ada filosofi di dalamnya, ada key message di dalamnya. Jadi tidak hanya visual gitu, tidak hanya output yang terlihat di luar, tapi juga dari dalam ada pemikiran yang sangat mendalam. Termasuk ketika membuat lukisan Pak Hermawan yang sangat luar biasa ini. Ada pemikiran di baliknya, ada filosofinya, dan prosesnya memang sangat panjang untuk akhirnya bisa jadi output seperti ini. Sebenarnya di buku 5.0 itu ada istilah lain, sisi lain dari AI yang disebut IA, ya, terbalik. Jadi IA itu adalah intelligence augmentation. Di mana kalau di AI peran mesin jauh lebih dominan daripada manusia karena dia sifatnya cuma mengcopy aja apa yang dilakukan manusia, dia lakukan secara lebih efisien gitu. Jadi banyak AI painting dilakukan dengan mudah sekali sebenarnya jadi outputnya. Tapi yang biasanya lebih bagus outcome-nya adalah IA, intelligence augmentation, di mana human-nya yang jadi center, kemudian teknologinya cuma membantu aja. Dan saya rasa ini salah satu contoh yang paling bagus untuk menggambarkan itu. Makasih Mbak Aziza. Terima kasih. Ya, mungkin suaranya. Suaranya ada nggak? Ya. Iya, terima kasih banyak Pak Iwan. Saya udah deg-degan, udah mau ditanyain kayak lagi kuliah tugas akhir lagi saya kan jadinya. Ternyata komennya benar-benar nyentuh hati saya banget gitu. Terutama betul menghadapi ketakutan banyak banget kreator, artis terkait AI. Itu juga yang Pak Iwan bilang benar banget, ada yang namanya itu indigenous augmented gitu. Dan itu tuh adalah sesuatu yang nggak akan bisa di-generate sama tools sama sekali, ekspresi itu senatural apapun. Dan itu tadi karena memang kayak misalnya setiap karya dari kreatornya itu berpengaruh dari apa yang dia rasakan, apa yang dia alami sehari-hari. Visual bagus doang di game bahkan ya sellingnya boom cepet, abis itu orang bosen, nggak ada kedalaman, nggak ada apa gitu kan. Tapi game yang muncul dari pemikiran yang mendalam, bahkan saat ini misalnya Pokemon ya gitu, itu dalam banget cerita foundernya sebenarnya. Itulah yang biasanya itu istilah ketika karya menjadi abadi gitu. Dan ya banyak banget sebenarnya di dalam buku itu yang saya pengen gambarin semua atributnya ya, tapi masih ini takut salah satu. Yang kedua kan pesannya marketing harus simple, jadi ya udah saya pilih yang signaturnya dulu aja. Gitu. Thank you banget Pak Iwan. Ya, saya kemarin diceritain kan untuk membuat ini, Astrid ini perlu tantenya, Bu Riri ini bekas direktur Infomedia untuk cerita tentang saya kan, ya supaya mengerti rohnya. Jadi ketika saya lihat ini, loh kok lebih ganteng dari saya ini. Wong saya aslinya kayak gini, elek gini, tua gini. Saya
takut kalau dilukis lebih ganteng dari saya, jadi tidak realistik. Itu di situ ada di tempat pameran itu ada lukisan AI yang dibuat oleh orang Itali. Nanti kalau ada waktu saya digambarkan kayak Rolling Stone, welek gitu kayak Mick Jagger gitu. Ya, jadi ini lukisan manusia lebih bagus dari saya juga dilukis itu AI, tapi AI painting orang Itali, dia orang Perancis dan suaminya kerja sama Airbus ya di Jakarta, sekarang dia tinggal di Bali sama anaknya. Anaknya malah itu loh, yoga dog itu loh. Apa? Dog yang yoga itu loh, pakai cinta itu loh. Yoga tapi ada anjing-anjing kecil itu. Jadi luar biasa itu. Nanti kalau mau tak hubungkan sama itu mamanya AI painting itu ada di sana beberapa karyanya dia. Tapi ada juga dog itu. Sekarang tinggal di Bali mereka. Ya orang-orang gitu itu kalau sudah sampai Bali itu enggak mau balik Jakarta itu apa. Padahal 3-4 tahun di sini. Itu mau tak kenalin ya, itu satu. Kedua terima kasih ya dibikinin. Tadi saya bilang sama Iwan, aku ini malu kalau ini dijadikan poster di majalah marketing. Oh dijadikan Udah poster cocok loh Pak. dijadikan poster di dalam aja katanya. Loh yang kuasa kan dia bukan aku. Siap. Iya toh, katanya mau dijadikan poster di dalam aja. Ya sudah ini janjinya Iwan loh sama dia. Kalau aku itu malu. Kalau aku sendiri masuk poster alah pada ya. Masuk yang punya masuk situ malu-maluin. Tapi kalau dijadikan contoh, terus jadi karyanya Astrid yang diekspos ya, mungkin tidak apa-apa asal akunnya di low profile gitu ya, Wan ya. Nah, ketiga, ternyata aku ada pikiran. Tadi pagi kan aku bilang, AI itu kalau cuma menambah produktivitas tapi produktivitasnya merusak itu impactnya enggak good impact, bad impact. Nah kalau bisa, kalau bikin gamenya jangan tembak-tembakan. Tapi yang tadi aku seneng gitu, manusia ternyata bisa lebih kejam dari setan itu. Enggak usah takut sama setan, kita lebih bagus dari itu. Aja, perlombaan mencintai. Nah, itu gimana itu, kebanyakan game itu kan nembak-nembak nanti sudah gede jadi teroris nanti, iya toh. Kalau jadi tentara lumayan ya, jadi teroris repot. Jadi ini ada perusahaan game, tolong ini satu pendapat bahwa yang namanya human plus tech sama dengan impact itu artinya human tetap harus mengendalikan teknologi. Kayak pilot di Maverick itu kan lebih penting daripada aircraftnya sendiri. Ya aircraftnya ketinggalan 2 generasi tetap menang. Tapi harus menghasilkan impact itu artinya good impact, bukan bad impact. Yang bagus untuk people, prosperity, planet, peace and partnership 5P itu. Yang sama dengan 7. Jadi sustainability sama impact itu beda gitu. Impact ini di sini good impact untuk ini ya. Mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih Mas, terima kasih. Ini langka orang kayak gini nih ya. Harus didukung. Tadi katanya gambar yang bagus ini mau minta tangan Pak Hermawan. Oh iya, jadi proof bahwa Pak Hermawan udah setuju ya bahwa memang ternyata, nah ini balik lagi cerita nih, setiap karya itu kan muncul berdasarkan proses apa yang dialami oleh kreatornya. Kalau saya witnessnya kayaknya dalam request Bu Riri, Pak Hermawan tuh memang seganteng ini gitu. Jadi kayak kita ngelihat artis gitu kan, mau pas dia lagi jelek, mau pas dia lagi cakep, tapi dalam otak kita tuh ingetnya pas saat terbaiknya. Mudah-mudahan ini adalah saat terbaik Pak Hermawan. Terima kasih. Nah sekarang yang kedua, ini udah ACC nih judulnya kan Pak. Nah jadi saya izin untuk Pak Hermawan memberikan tanda tangannya di sini dan minta itu juga Pak. nanti akan terwitness di karyanya. Siap. Di sini Pak. Nanti, jadi nanti Bapak bisa langsung, ini tuh ada satu layer yang sudah saya siapkan, Bapak bisa langsung tanda tangan begitu. Silahkan Pak. Oh mungkin ngadep situ kita ya? Bebas Pak.
ya, 16 bulan 16 Mei. Mei 2024. Mau diulang nggak Pak tanda tangannya Pak? Udah puas belum sama tanda tangannya? Cukup, serius. Memang gini gitu, bolpennya ketebelan, nggak ketipisan, nggak apa-apa, cukup gini. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih atas tanda tangannya berarti sudah sah. Nah, kita ada sedikit apresiasi kepada dua pembicara kita, mungkin akan diberikan oleh Bapak Hermawan. Silakan. Silakan. Terima kasih. Dan selanjutnya Ibu Aziza. Oh, satu lagi Pak. Saya boleh sambil Bu Riri kesini nggak ya? Oke, silakan Ucapan terima Bu kasih. Riri untuk Bu maju. Riri adalah mentor saya dalam karya. Iya, saya persembahkan apresiasi ini udahlah untuk Bu Riri. Mungkin boleh foto bersama. Nah, mungkin satu kali Kalau lagi nggak Pak, ada Bu foto Riri nggak bersama. jadi sama gambarnya, nggak jadi juga lentera. boleh. Terima kasih kepada Pak Hermawan, Bu Riri. Iya, makasih banyak ya Pak ya udah dibantu. Makasih banyak Mas Dori. Terima kasih kepada para pembicara atas sharingnya pada malam hari ini. Selamat malam Kota Kasablanka. Masih semangat ya, apalagi sekarang udah mulai dingin gitu, udah mulai saatnya kita santai, kita dengerin share-share dari pembicara yang gak kalah serunya dan insightfulnya dari sebelum-sebelumnya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke sesi Brand Journalism in Digital Era, PR X Journalist yang akan dimoderatori oleh rekan kami Muhammad Perkasa Al-Hafiz. Kami persilahkan.